اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mahalul qiyam, lanjutan pembahasan tentang Sayyidina Maulana Muhammad kemarin di beberapa hari yang lalu di pesantren Darus Surur. Sekarang saya ingin melanjutkan pembahasan. Ini saya nukil dari kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi kakeknya yang terhormat Wapres kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya ulangi-ulangi, ini yang memberi fatwa kakek datuk dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau bergelar Sayyidu Ulama'il Hijaz, pimpinan ulama Makkah, Madinah dan sekitarnya. Pangkat keilmuannya sangat tinggi. Beliau pimpinan ulama baik yang di Arab kala itu atau kiai-kiai kita yang nyantri di sana. Ini sedikit saya baca riwayatnya biar Anda tahu ini fatwa tidak main-main, yang bicara siapa. Imam Nawawi Al-Bantani namanya, lengkapnya Sayyidi Muhammad bin Umar Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i madhaban Al-Qadiri tariqatan. Madhabnya Syafi'i, tariqah beliau Qadiriyah. Makamnya di Tanah Suci Haram. Beliau zamannya belajar sama dengan Syekhona Khalil Bangkalan, bareng itu. Saya sering bahas Syekh Muhammad Thalha Cirebon bareng. Jadi ini fatwa dari dedengkot ulama Indonesia. Saya baca ya. Wa naqala ba'dul afadhil 'anil Qalyubi wa an jam'in minal muhaqqiqin annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Supaya difaham bahwa keterangan dari ulama ahli tahqiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya beliau lain dari yang lain. Tidak dilahirkan sebagaimana manusia biasa. Saya tidak etis saya sebut keluar dari mana, sudah paham lah. Manusia wajarnya, lazimnya dari mana. Tolong dipaham, Nabi Muhammad bukan dari situ. Bal min mahallin futiha fawqal farji wa tahta surrah wal ta'ama fi sa'atih. Bahkan dari tempat Allah Subhanahu wa ta'ala membuka di atas yang biasa manusia lahir, di bawah pusar. Setelah Sayyidul Wujud lahir, langsung tertutup bi qudratillahi azza wa jalla. Ya, ini fatwa dari Imam Nawawi Banten. Artinya apa? Maulid alias kelahiran Nabi Muhammad sangat luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, tapi sangat luar biasa. Wa nuqila 'anil Qadhi Iyad anna mithlahu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika jami'ul anbiya'i wal mursalin. Supaya dipaham 124.000 nabi keseluruhannya lahirnya seperti itu. Tidak ada nabi minal anbiya, tidak ada rasul minar rusul yang lahirnya biasa-biasa saja. Tidak ada, semuanya luar biasa. Ini akidah.
Saya ulangi lagi, ini akidah. Dibawa dari hidup sampai mati dan dipertahankan sampai mati. Ini akidah. Ini bukan ibadah biasa, ini akidah. Lakin qala al-allamah at-Tilmisani wa kullun minal anbiya ghairu nabiyyina mauluduna min fawqil farji wa tahtis surrah. Tapi ada satu ulama punya pendapat beda. Seluruh nabi-nabi seperti itu, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal khasirah, dari sini, dari samping. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain dari yang lain? Ada apa ini? Apa rahasianya? Di sini diterangkan, fatahsulu laka min hadhihi annahu lam yasihha naqlun biwiladatihi minal farji wa kadza ghairuhu minal anbiya. Maka tidak ada satupun riwayat yang sahih, yang benar, bahwa satu dari 124.000 nabi ada yang lahir dari farji. Enggak ada. Semua. Anda mau ikut pendapat ulama yang banyak tadi boleh, mau ikut pendapat Al-Allamah At-Tilmisani boleh. Ini insyaallah Al-Allamah At-Tilmisani, Ibnul Haji At-Tilmisani, pengarang kitab Al-Madkhal, Malikiyul Madhab, ulama besar mazhab Malik ini. Karena itu di sini ada fatwa dari mazhab Malik. Saya ulangi lagi, ini fatwa dari ulama Malikiyah, bukan ulama Syafi'iyah seperti ulama-ulama yang diikuti di sini. Tapi boleh kita nukil supaya Anda tahu hormatnya para ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan yang serius yang terakhir ini. Walihadza aftal malikiyatu biqatli man qala inna nabiyyana wulida min majral baul. Saya ulangi. Walihadza aftal malikiyatu biqatli man qala inna nabiyyana wulida min majral baul. Ulama-ulama madhab Malik berpendapat siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad lahir sebagaimana biasa manusia, maaf dari tempat kencing, hukumnya wajib dibunuh. Saya tidak akan mengajak Anda mengikuti mazhab Malik. Kita tetap mengikut mazhab Syafi'i. Saya ingin membuka pikiran Anda. Ulama-ulama besar sangat-sangat hati-hati kalau berurusan dengan akidah tentang para nabi dan para rasul. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang hatinya ada takut kepada Allah, mereka akan gemetar kalau sudah berurusan dengan para nabi, para rasul, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya ulangi lagi, yang menerangkan Al-Allamah Imam Nawawi Banten dalam kitab beliau Nihayatul Zain halaman 12. Silakan dilihat kalau yang bisa baca kitab. Siapa itu? Kakek dari yang kita hormati, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi kalau ada yang yang kecil-kecil, tukang-tukang ceramah yang kecil-kecil, saya mau bilang ulama nggak berani, sebab innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau ulama nggak kira berani main-main dengan Nabi, nggak mungkin. Tukang ceramah yang kecil-kecil yang membuka ceramah saya ini nanti, entah di YouTube, entah di mana, tolong Anda bandingkan siapa Imam Nawawi dan siapa tukang-tukang ceramah zaman kita. Kira-kira yang harus kita ikuti mana? Kiai-kiai
kecil, ahli-ahli ceramah zaman ini, atau ulama yang betul-betul khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Imam Nawawi Banten itu, Masya Allah, ya alim, ya wali, jasadnya utuh. Saya waktu mondok di Bandung dulu dapat riwayat, kalau masalah jasad utuh positif sudah. Dulu itu, zaman saya belajar itu tahun 90-an lah, kurang lebih saya dapat cerita itu. Tapi cerita ini sudah lama lagi kejadiannya, jadi saya tidak tahu pasnya. Itu katanya waktu digali, saya dengar dari kakaknya Ajengan Maman ini, almarhum Ajengan Abu Hamid. Beliau cerita waktu digali makamnya Imam Nawawi mau dipindah. Saya percaya dengan cerita ini, terserah Anda, saya percaya. Terlihat beliau menengok ke atas, lagi megang tasbih begini, persis seperti zaman hidup, pakai jubah, pakai imamah, nur, mukanya nur. Itu setelah beliau wafat itu. Maknanya apa? Jasadnya utuh, termasuk orang yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diutuhkan jasadnya. Sebab lihat aja fatwanya, seperti itu hormatnya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.